Contoh, kalau saya dan kawan-kawan saya itu relatif kita ya, spesialis di indeks ya blue chip LQ45 indeks 30. Jadi benar-benar kita pantau. Ya, di situ metode yang kita terapin adalah dollar cost averaging dan momentum. Itu pakai analisis fundamental. Contoh kayak sekarang, kemarin kita boleh sebut sahamnya atau disclaimer? Oke, mungkin kemarin ini kita bicara yang kita akumulasi sektor finance. Sektornya aja dah, Pak. Ya, karena ini story-nya adalah ini Oktober, story-nya sampai akhir tahun, terutama ya akhir tahun, ya pesta besar 5 tahunan, ya pola statistik selama 10 tahun, ya maka sektor yang relatif cukup dominan adalah sektor finance. Ya. Spesifik, ya kita pilih let's say BCA, BRI, ya karena memang rilis laporan keuangan itu cukup bagus, harganya kemarin diskon karena cut outflow, nah itu yang kita terus akumulasi beli. Itu yang pertama di sektor finance. Kalau sektor yang kedua, kita lebih suka untuk sektor consumer. Ya, sektor consumer yang undervalue. Nah, kenapa? Karena tadi ya pre-opening kita bahwa tahun politik, ya perputaran uang cukup tinggi di masyarakat, ya dan di situ sektor yang relatif positif adalah sektor consumer. Dan banyak ya sektor-sektor consumer saham-sahamnya yang undervalue. Betul. Yang ketiga itu bicara terkait dengan telco, telekomunikasi. Ya, karena sekarang by digital perlu koneksi dan di situ kebutuhan data itu sudah menjadi kebutuhan primer. Ya, telco itu yang tiga sektor ditambah sektor yang momentum saat ini adalah sektor energi dan EBT, renewable energy. Itu kalau kita sebagai investor. Kalau kita sebagai trader, maka jelas trader itu basisnya adalah follow the trend, follow the sentiment, ride the momentum. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya saham-saham sektor EBT, sektor energi. Nah, itu mengalami kenaikan signifikan. Tetapi kalau kita trader, maka jelas kita pastikan money managementnya, kapan profitnya, kapan disiplin cut loss-nya. Oke, ini mungkin sekaligus tadi pertanyaan saya yang terakhir sudah terjawab ya. Apakah memang sektor energi ini bisa masuk watchlist? Tadi jawabannya bisa, tapi untuk follow the trend, follow the sentiment, begitu Pak ya. Jadi ketika sentimen itu hilang atau berita itu hilang, biasanya harga sahamnya akan berangsur-angsur turun mendekati harga valuasi yang sesungguhnya seperti itu. Nah, terkait ini mungkin disclaimer on sebelumnya, saya ingin menanyakan dari sektor energi terkait sentimen yang ada minyak. Dari sahamologi sendiri ini melihat atau lebih pro ke perusahaan energi yang mana nih? Mungkin terkait perusahaan gas bisa disebutkan ya nama sahamnya yang memang preferable dari sahamologi, atau mungkin saham minyak dan sahamnya bisa disebutkan, tetapi ini sifatnya disclaimer on. Untuk preferable ya, bukan portofolio, tetapi memang kalau ada portofolio boleh di-spill ya Pak ya. Cuman ini disclaimer ya, karena kan pembeliannya pasti berbeda harga nih. Kira-kira ada saham favorable kan nih dari sahamologi sendiri? Ini kawan Visto ada yang nanya soalnya. Oke. Kalau kita bicara sektor energi, nah kita bedakan energi yang saat ini itu ada di gas, minyak, sama batu bara. Ya. Kalau yang renewable energy itu ternyata rata-rata dimasukkan ke dalam sektor infrastruktur, masuk ke dalam subsektor utilitas. Iya, betul. Ya, itu yang kadang seringkali kita rancu ya. Dan itu kemarin luar biasa, ada satu IPO, ya kembali lagi semua disclaimer ya. Dan ini ada anomali. Tahun 2023 ini banyak anomali. Contoh, ya anomali yang pertama itu saham Basic Industry, kalau nggak salah AMMN, anak perusahaannya dari Medco. Ya, begitu itu IPO langsung dari harga under let's say ya 1.000 sekarang hampir 6.000. Ya. Itu yang pertama. Market cap-nya luar biasa, udah hampir di atas
kita kalau lihat ya, ini kembali lagi semua disclaimer on. Ini anomali ya, karena bicara valuasi ini kan bicara orang-orang yang bisa melihat ini pendekatan value investing, Betul. saham murah. Tapi kalau value dengan mark price itu dua hal yang berbeda. Kita bicara AMMN ini market size-nya sekarang itu posisinya AMMN terus brand 474 Mas triliun. Itu udah ngelewatin Telkom ya, aman. Yang kedua brand yang kemarin ini ya menjadi primadona 500 triliun. Betul. Harga brand 3.800. Jadi baik lagi ke tadi bicara valuasi dan sektoral. Kalau bicara sektor energi ya kita watchlist kita ya di mana sektor energi itu ada minyak, gas sama batu bara. Untuk minyak kita preferable di Medco. Kenapa Medco? Karena posisinya pernya 4, PBV-nya masih kisaran 1.18. Sebenarnya kita Medco itu sudah keep dari 600-700. Tapi sektornya kita masih suka. Apalagi ada sentimen konflik ini. Ya, Medco, Elsa, ya, Akra. Itu kalau kita basisnya minyak. Ini watchlist kita ya. Kalau sisi batu bara, maka ya kita watchlistnya adalah Adaro, ITMG. Nah, kalau di sisi gas itu Pegas, itu sektor energi. Ya. Kalau renewable energy, nah EBT kita ya watchlist kita PGO. Cuman ini sektor energi ini sifatnya kita pantau dengan ketat, stop loss dengan ketat. Kira-kira nih Pak, tadi sudah disebutkan kan ya sektor-sektor yang memang kita bisa jadikan watchlist. Mungkin nih dengan keadaan situasi kondisi ekonomi politik saat ini, untuk sektor energi ini kita punya chance untuk lihat potensial upside-nya ini. Mungkin berapa kuartal nih Pak kira-kira kita kalau misalkan mau mungkin invest atau kita trading, karena kan memang sentimen itu kan biasanya akan berlalu dengan sendirinya Pak. Kira-kira outlook dari Sahamologi atau dari Pak Gembong sendiri apa berapa kuartal lagi nih kita bisa fokus untuk masuk ke dalam energi ini Pak? Silakan Pak. Kita bicara akhir dari portofolio itu adalah expected return. Kita mau return berapa? Nah, kalau kita bicara target return kita, let's say 10-15%, nah, dengan ada kondisi konflik ini dan potensi meluas, maka at least ya minimal 1 kuartal ke depan itu akan terapresiasi di saham-saham tersebut. Ya, contoh misalnya Pegas, terus Medco, ya. ITMG, Adaro, let's say 10% pun untuk 1 kuartal ini mungkin akan tercapai. Karena berdasarkan faktor kuat sentimen dan momentumnya, itu ada. EBT, PGEO, nah, itu kisaran di 10-15%. Kira-kira satu semester ke depan itu terapresiasi. Karena sentimennya begitu kuat. Itu di sektor energi. Nah, kita selalu fokus, paling suka adalah sektor finance, Mas. Portofolio kita, kita hampir 60-70% di sana, betul. Ya, kenapa? Karena itu ibaratnya kayak rumah itu pondasi kita. Kalau di sektor keuangan, ya layar kita BCA, BRI itu menjadi akumulasi beli terus kita untuk bulan ini dengan target let's say ya sampai paling akhir ini Februari tanggal 14 itu pemilihan Pilpres, maka ya maksimum Februari kita hold untuk sampai dividen atau pasca pengumuman itu. Dan itu cukup optimis ya kinerjanya. Kenapa? Karena di sektor finance atau terutama fondasi kita BCA BRI itu rilis laporan keuangan kemarin, BCA sudah mencapai 9 bulan terakhir ya. Itu rilis laporan keuangan cukup baik. Ya, kinerjanya BRI juga cukup baik, ya paling bottom up itu posisinya profitnya di atas 12%, 12,6% untuk BRI. Jadi kita masih optimis di situ untuk pondasi kita.
Iya, setuju sih tadi udah dijelaskan ya sama Pak Gembong nih kalau memang tulang punggung daripada portofolio khususnya di emerging market memang terkait sektor finance karena emerging market khususnya Indonesia ini tingkat spending masyarakatnya kan cukup tinggi sehingga memang untuk pertumbuhan ekonominya ini mostly ditopang oleh pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi, lalu ekspor impor ya komoditas dan itu kalau kita perhatikan memang di situ finance akan terdapat cipratanya dulu nih ketika memang ada pemulihan ekonomi. Nah, mungkin kalau untuk pembahasan kita tadi udah sampai spill ke sahamnya apa, ini disclaimer on sekali lagi kawan Visto semuanya. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Kita masih ada sedikit waktu lagi untuk membahas pertanyaan yang masuk. Bisa tulis di kolom chat kawan Visto semuanya. Iya, mungkin beberapa pertanyaan kalau ada. Sambil mengingatkan lagi, ini sedikit ya untuk informasi aja bagi kawan Visto semuanya kalau kita di investasiku ini memiliki yang namanya fitur. Nanti ketika kawan Visto ini melakukan download daripada fitur aplikasi kita, di situ ada beberapa keuntungan ya terutama keuntungannya ini terkait nanti kita ada layanan untuk RM di mana Anda akan didampingi dan masuk ke dalam komunitas saham kita di mana nanti di situ akan dibimbing dan juga nanti untuk transaksinya ketika Anda transaksi ini dapat namanya poin-poin ya, poin MPC yang nanti bisa ditukarkan dalam bentuk mungkin reksadana atau potongan-potongan di merchant daripada Citicorp. Ya, jadi kalau kawan Visto ingin tahu lebih lanjut lagi bisa klik link yang ada di Instagram investasiku dan buka akun di situ ya. Tentunya syarat dan ketentuan nanti kawan Visto bisa langsung melihat ya. Jadi itu informasi aja buat kawan Visto. Apakah kita bisa langsung lihat ke pertanyaan? Nih sudah ada yang masuk nih. Apakah support BBRI kuat? Pak Gembong, di sini ada pertanyaan dari Ibu Arimun Zida, ya support BBRI kuat gak nih? Gitu. Iya. Bangsa? Iya, Bank Rakyat Indonesia. Oke. Ya, BBRI ya dia sudah ini pendekatan kita dari sisi tiga hal ya. Pertama dari sisi fundamental, yang kedua dari sisi teknikal dan yang ketiga dari foreign flow ya. Satu ketika bicara BBRI ya. Secara fundamental ya. Kemarin rilis laporan keuangan Q3 itu di atas dari kinerja tahunan Q3 kemarin ya. Dia berhasil tumbuh ya Q3 kisaran earning ya, profit bersihnya di 12,6%. Jadi nanti kalau disetahunkan 2023 bagaimana optimis kinerjanya akan lebih baik daripada 2022. Itu dari sisi fundamental. Terus kalau kita bicara analisis fundamental dengan metode valuasi DCF, discounted cash flow dan konsensus analisis, terutama di konsensus analisis rata-rata target fundamentalnya di 6.000 sampai 6.200. Itu target fundamental. Ya. Biasanya berlaku selama tidak ada perubahan yang signifikan untuk 12 bulan ke depan. Itu secara fundamental. Yang kedua, ya secara teknikal. Teknikal dalam jangka pendek ini dia downtrend. Kenapa downtrend? Karena dia sudah menembus ya batas psikologis MA 200. Sekarang support kuatnya level psikologis di 5.000 ketembus. Ya, dan target berikutnya adalah 4.800 dan 4.700. Itu di level support teknikalnya. Why? Yang ketiga, analysis ini foreign flow-nya, ya dalam 1 bulan terakhir, bahkan 1 hari ini, ya kemarin hari ini itu outflow sekitar 858 miliar. Nah, itu makanya kan hari ini BRI anomali ya, turun sekitar 3-4%. Nah, ini biasanya kalau investor asing ya rata-rata ya itu kalau dia dominan jual maka harganya turun. Karena kita udah amatin BCA BRI itu. Jadi kalau teman-teman mau masuk di BBRI maka tunggu tanda-tanda reversalnya. Misalnya contoh hari ini kan Kamis, besok biasanya Jumat.
kalau ada technical rebound mungkin kecil, ya 0,5–1%, tapi ini akan mengacu faktor dominannya adalah pergerakan investor asing. Selama mereka jualan, maka ini masih akan koreksi. Ya, lebih baik ya BCA, BRI ataupun Big Cap ini tunggu arahan awal November. Pasti nggak Amerika naikin suku bunga? Kalau pasti naikin suku bunga, ini mungkin minggu masih tertekan. Tapi kalau dia tidak menjadi naik suku bunganya, ya itu ya, technical rebound akan terjadi. Kira-kira seperti itu untuk BRI ya, 3 analisis tadi. Sepertinya tadi sudah menjawab ya untuk BRI lebih jelas lagi. Memang yang sektor saat ini kita sedang lihat untuk tumpuannya adalah memang sektor keuangan begitu ya, karena ini adalah motor daripada perekonomian yang ada. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Goto, gimana kabarnya nih, Goto? Oke. Iya. Nah, ya ini biasanya yang tanya yang punya ya. Di Goto, ya porsi saat ini 70% itu masyarakat. 70% yang punya sahamnya. Kalau investor retail itu atau masyarakat sekitar 333.000. Nah, sekarang Goto di level 57. Ya, bentar lagi apakah tidur? Ya, 50. Tidurnya seberapa lama? Ya, nah, nanti tinggal tergantung market. Kalau memang tadi ada hal-hal yang bisa dihindarin, ya dari awal kita memang untuk saham-saham teknologi tahun ini memang kita tidak masuk. Ya, kenapa? Karena baik lagi orang fundamental pasti bicara bottom line profitability. Ya, model bisnis dari startup itu masih profitability-nya masih belum. Dan saat ini ya ada ya manajemen jualan. Dan itu kan dipublish ya, itu demand negatif juga. Jadi kalaupun mau spekulasi ya, maka trading plan-nya harus ketat. Ini resikonya sederhana. Kalau kita bicara posisi saat ini 57 ya, ekstrimnya ke 50 ekstrimnya. Tapi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya perbaikan dari laporan keuangan itu sudah terlihat ya. Earning per share tingkat kerugian dari Goto itu terus mengecil. Targetnya akhir tahun atau semester 1 2024 profitable. Ya. Nah, karena secara faktual teman-teman kan sudah melihat ya, kalau kita pesan GoFood, promo-promo sudah hilang ya. Balik lagi ke normal, ada biaya-biaya lainnya, ibaratnya ya itu lebih mahal kita nggak rasa. Ya. Jadi arah dari fundamental bisnisnya, profitability-nya itu jelas, ya on proses, progres positif ke sana. Tapi baik lagi ya sentimen saat ini dominan jual Goto.